Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online pagi ini. Besar harapan saya melihat Anda diberkati dan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Sebelum saya melanjutkan, saya mau berpantun sedikit. Ya, terang bulan di malam hari, buaya timbul disangka mati. Jangan lupa akan janji, ikut Yesus sampai mati. 1, 2, 3, haleluya. Hari ini siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita saat teduh. Mari kita menyanyikan bersama sebuah lagu untuk menyembah Tuhan.
pertolongan kita datang daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu kembali untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Mari saudara kita mau berdoa menyambut firman Tuhan, siapkan hati Anda. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga, di mana Tuhan menyediakan tempat buat kami di surga. Ialah apa yang kami lakukan di muka bumi ini. Tuhan sudah mengirim Roh Kudus dalam hati kami, biar boleh sungguh-sungguh memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, memperlengkapi kami untuk bersaksi supaya banyak orang diselamatkan. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kami lewat hamba-Mu ini, kuduskan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Mari kita pelajari apa pesan Tuhan kepada setiap orang percaya. Kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini meliputi kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan kedua kali. Ini saya sebut dengan 5 K. 4 sudah digenapi, tinggal 1 lagi, yaitu kedatangannya yang kedua untuk membawa kita semua bersama Dia di sorga. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 45 sampai 53. Lukas 24 ayat 45 berkata demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, ada pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang percaya. Pesan ini berhubungan dengan kepercayaan dan tanggung jawab
yang dilimpahkannya kepada setiap orang yang percaya untuk melanjutkan rencana Bapa di muka bumi ini. Pertama, apa yang Yesus lakukan? Pertama, yaitu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara, memang dalam membaca firman Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan, kita mungkin akan menjadi tidak mengerti dan salah penafsiran. Tetapi hal yang pertama yang Yesus lakukan, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu ada di ayat 45. Setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya masih bingung dan belum memahami apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Di dalam masa 40 hari kebangkitannya, Yesus menjelaskan dan menampakkan diri sebagai bukti bahwa ia telah bangkit dari kematian. Tidak mudah mengubah konsep berpikir murid-muridnya untuk menjelaskan hal yang supernatural, tapi dengan menunjukkan dirinya hidup, membuka tabir gelap yang selama ini berkata tidak mungkin manusia mati bisa bangkit. Yesus menjelaskan hal tersebut dalam hubungan dengan kerajaan Allah. 40 hari dia terus berkeliling menampakkan diri dan menjelaskan hal demikian. Mengapa Yesus membuka pikiran mereka? Karena rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia di dunia harus diteruskan melalui murid-muridnya, termasuk kita semua pada hari ini. Murid-muridnya harus menjadi saksi bagi dunia tentang apa yang dilakukan Yesus, yaitu penebusan seluruh dosa umat manusia. Ayat 47 mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus semua orang harus bertobat. Hal ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri di awal khotbah mereka dengan kata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu ada dalam Matius 4 ayat 17. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah perubahan pola pikir, yaitu mengubah pola pikir lama yang dipenuhi dosa, keegoisan, dan dengan kesadaran penuh berbalik menjadi pola pikir baru. Pola pikir baru di dalam Kristus akan mengubah pola perkataan dan pola tingkah laku manusia menjadi berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, pengampunan dosa. Yesus melihat akhir hidup manusia semuanya akan dihukum karena dosa dari Adam hingga sekarang. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Yesus menebus dosa mereka dengan mati di kayu salib. Dan di kayu salib dia berkata, selesai. Artinya apa? Dosa sudah ditanggung dia di kayu salib. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara maut, yang membuktikan maut sudah dikalahkan. Manusia harus percaya dan menerima pengampunan itu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka tidak usah dihukum lagi. Kejadian tirai bait Allah terbelah dua, menandakan era baru bahwa setiap manusia yang percaya Yesus dapat langsung berkomunikasi dengan Bapa di sorga tanpa perantaraan imam lagi, yaitu sesuai dengan hukum Taurat. Yesuslah sekarang yang menjadi pengantara antara manusia dan Bapa di sorga. Berita ini harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, karena Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan dari bangsa Israel saja, tetapi Tuhan atas semua umat manusia. Katakan sebelah saudara, kamu akan diselamatkan juga. Kedua, Tuhan Yesus tidak membiarkan umatnya diam di bumi yatim piatu. Ia mengirimkan seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa dari tempat tinggi untuk bersaksi. Roh Kudus itu pula akan menyertai orang percaya selama-lamanya, yaitu saudara dan saya. Sampai saat ini Roh Kudus ada di dalam hati kita semua. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kepada orang percaya segala sesuatu yang Yesus ajarkan.
Roh Kudus juga akan menginsapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus juga akan memimpin setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Saudara bisa baca di Yohanes 16, Yohanes 14, semua firman ini. Dan Roh Kudus pula akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Orang percaya hanya percaya dan taat saja akan pimpinan Roh Kudus. Maka saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus juga dapat diajak berkomunikasi dengan Anda, karena Ia diam di dalam Anda dan saya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyiapkan tempat di sorga untuk umat-Nya, dan Ia akan kembali kedua kalinya menjemput kita semua. Ini ada dalam Yohanes 14 ayat 3. Jadi tugas terakhir Yesus adalah Ia akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kemudian membawa kita ke tempat yang disediakannya bersama-sama dengan Dia. Ini adalah penghiburan dalam pengharapan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa kesimpulan dari pembacaan dan kenaikan Tuhan Yesus kepada kita? Kehidupan kita sebagai orang percaya memang tidak selalu melalui jalan yang rata. Yesus tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Dalam masa pandemi COVID-19, ini jalan yang harus kita lalui dengan iman dan tetap tegar. Jangan mundur. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti untuk bisa berjalan tegak menghadapi hidup sekarang ini. Hanya iman dan bersandar kepada janji-janjinya membuat kita tetap tegar dan berjalan terus dalam Tuhan. Jangan takut melewati kerikil-kerikil tajam di dalam hidupmu. Tuhan senantiasa besertamu. Itulah kata janji Tuhan. Fokus saja menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Billy Graham berkata, God wants every believer to be a witness for the Christ to those who do not know Him. Jadi kita diharapkan orang percaya menjadi saksi Kristus di tengah orang-orang yang belum percaya. Anda bisa bersaksi kepada pembantu, kepada supir, tukang sampah, tukang sayur, atau kepada siapa saja berita pengampunan dosa ini. Berbuatlah baik sesuai dengan apa yang kamu bisa kerjakan kepada semua orang. Rumah di sorga menanti untukmu yang tetap setia sampai akhir. Demikianlah saudara makna kenaikan dan pesan Tuhan Yesus di dalam hari kenaikannya ke sorga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah membuka pikiran kami untuk mengerti rencana Bapa di sorga. Dan Engkau mengirimkan Sang Penolong yaitu Roh Kudus yang diam di dalam hati kami dan menyertai hidup kami selama-lamanya. Dan dalam Roh Kudus itu kami dipimpin untuk menjalankan rencana Bapa dalam hidup ini. Tuhan tolong kami semua untuk mengenal dan mengerti dan mengalami semua ini. Khususnya menjadi saksi Kristus, khususnya kami yang nonton dalam ibadah online ini. Biar kami bergerak kemanapun kami berada untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus dan pengampunan dosa ini. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, semua kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah ini. Hari ini kita akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat bisa dilakukan dalam kelompok saudara di rumah masing-masing. Pokok-pokok doa syafaat yang pertama, tetap untuk bangsa dan negara kita. Pemimpin kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Ada berita mungkin pandemi COVID bisa berlangsung selama 2 tahun. Mari kita sungguh-sungguh mendoakan pemimpin kita untuk boleh mengatur semua ini supaya krisis-krisis yang kita lalui boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga dokter-dokter dan perawat tetap mereka menjadi garda depan untuk merawat pasien-pasien COVID. Doakan juga pasien COVID-19 supaya mereka mengalami Kristus secara pribadi. Doakan orang-orang yang percaya untuk menjadi saksi antar sesama pasien seperti kesaksian seorang kapten yang menjadi terang membawa banyak jiwa. Doakan juga GJKI Sunter, GJKI Agape, dan GJKI Nasional. Doakan supaya hamba-hamba Tuhan ini boleh dipakai Tuhan dimanapun mereka berada, boleh menggembalakan dengan baik. Kemudian saudara bisa saling mendoakan di antara kelompok saudara. Kemudian saudara bisa nanti setelah itu sharing kelompok. Sharing kelompok ini adalah untuk menguji apakah Anda mengerti dan menyerap firman. Bagaimana cara jawab pertanyaan di bawah ini? Walaupun antara suami, istri, anak, saudara, kepala keluarga harus menjadi pemimpin sharing kelompok. Pertanyaan pertama, apa makna kebaikan Tuhan Yesus bagi Anda? Yang kedua, apakah Anda sudah bersaksi memberitakan pengampunan dosa di dalam Kristus? Yang ketiga, ceritakanlah pengalaman menjadi saksi Kristus. Yang ketiga ini saudara boleh tulis dalam komentar YouTube dan akan ada hadiah di akhir bulan bagi mereka yang menjawab dengan bijak dan dengan konsisten. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.